Adanya pergeseran hegemoni di kawasan Asia Pasifik turut menimbulkan kekhawatiran, khususnya Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN, mengingat eskalasi politik dan militer di kawasan tersebut semakin meningkat. Bagaimana tidak, di tengah tekanan militer dan politik Cina terhadap Taiwan, dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara mendapat perlawanan dari Amerika Serikat sebagai negara sekutunya. Namun situasi yang semakin memanas dan mengkhawatirkan saat ini, yaitu di wilayah Laut Timur, di mana pada 28 Juli 2024, Amerika Serikat merombak komando militernya di wilayah Jepang untuk meredam koordinasi dengan pasukan sekutunya dalam menghadapi pengaruh militer Cina yang lebih dominan di wilayah Laut Cina Timur. Pasalnya, Jepang dan Amerika Serikat menyebut Cina sebagai tantangan strategis terbesarnya yang dihadapi di kawasan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat mengatakan bahwa Cina merupakan ancaman terbesar Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Timur, di mana Jepang adalah merupakan salah satu negara yang menempatkan basis pangkalan militer Amerika Serikat di wilayahnya untuk menghadapi pengaruh atau dominasi Cina di kawasan tersebut. Sementara alasan Amerika Serikat meningkatkan pengaruh militernya di kawasan Laut Cina Timur terhadap Jepang dan Taiwan, sebab Cina dianggap terlibat dalam perilaku mengancam dan mencoba mengubah status quo di wilayah Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, di sekitar Taiwan dan seluruh kawasan, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Berdasarkan sumber media informasi militer terkait pada 30 Juli 2024, Presiden Taiwan Lai Ching-te menyatakan bahwa ancaman dari Cina terhadap negara manapun adalah ancaman bagi dunia, dan menekankan kepada anggota parlemen yang lebih dari 20 negara bahwa demokrasi global harus bersatu melawan ekspansi otoriter Cina. Selain itu, Presiden Taiwan juga mengatakan bahwa Cina dalam beberapa tahun terakhir terus memberikan tekanan militer dan politik terhadap Taiwan yang demokratis, yang diklaim oleh Beijing sebagai bagian dari wilayah Cina. Memanasnya situasi antara Cina dengan Amerika Serikat dan Taiwan terus memuncak pasca Taiwan merangkul negara-negara anggota NATO dan sekutunya untuk ikut membantu Taiwan dalam menghadapi pengaruh militer Cina yang sama-sama sebagai ancaman stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Hal itu terlihat sebelumnya pada Selasa 30 Juli 2024 kemarin, di mana Presiden Taiwan menghadiri pertemuan puncak aliansi antar parlemen tentang Cina atau IPEC, di mana organisasi ini dirancang untuk menghadapi pengaruh atau dominasi politik dan militer Cina di kawasan Laut Cina Timur dan Asia Pasifik. Menurut informasi, organisasi ini adalah sebuah kelompok yang terdiri dari anggota parlemen dari negara-negara seperti Uruguay, Kanada, Jepang, dan Inggris, di mana mereka prihatin dengan cara negara-negara demokratis untuk berinteraksi dengan Cina. Kehadiran 49 anggota parlemen dari 23 negara serta parlemen Eropa di Taiwan turut diapresiasi oleh Presiden Taiwan, dan menyatakan bahwa delegasi tersebut menunjukkan pentingnya dan dukungan yang diberikan berbagai negara kepada Taiwan untuk menghadapi tekanan Cina. Dalam sebuah pidato sambutan, Presiden Taiwan juga mengungkapkan bahwa Taiwan menekankan jika ancaman Cina terhadap negara manapun adalah ancaman bagi seluruh dunia. Taiwan akan melakukan segala upaya untuk bekerja sama dengan mitra demokrasi dalam memperkuat payung demokrasi dan melindungi negara-negara demokrasi dari ancaman ekspansi otoriter Cina, ujar Presiden Lai. Sementara di sisi lain, Presiden Lai yang mulai menjabat pada 20 Mei 2024 sebagai Presiden terpilih Taiwan dianggap oleh Cina sebagai separatis berbahaya karena komitmennya yang kuat terhadap kedaulatan Taiwan, di mana hingga saat ini Cina menganggap wilayah Taiwan adalah wilayah kedaulatan Cina. Sementara semakin meningkatnya ketegangan antara Taiwan dan Cina ini mulai terjadi setelah 3 hari pelantikan Presiden baru Taiwan,
di mana China menggelar latihan perang dan mengepung Pulau Taiwan dengan pesawat jet tempur dan kapal perang sebagai hukuman atas pidato pelantikan Lai yang menurut Beijing merupakan pengakuan kemerdekaan Taiwan. Namun hal yang mengejutkan yang telah disampaikan oleh Presiden baru Taiwan adalah pernyataannya yang menegaskan kembali pada 30 Juli 2024 kemarin bahwa Taiwan harus bersiap untuk perang untuk menghindari perang dan mencapai perdamaian melalui kekuatan. Kami juga siap untuk menggelar dialog daripada melakukan konfrontasi dengan China, serta melakukan pertukaran penahanan berdasarkan prinsip saling menghormati dan bermartabat, guna mengurangi konflik dan mencapai perdamaian serta stabilitas, ujar Presiden Taiwan. Sementara di sisi lain, China kemudian menanggapi pernyataan Presiden Taiwan di Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, meminta para anggota Parlemen IMPEC untuk mengenyahkan prasangka ideologis mereka dan berhenti menggunakan masalah Taiwan untuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri China. Selain itu, juru bicara Kemenlu China juga mengecam upaya resim Lai Ching-te untuk mencapai kemerdekaan dengan menggunakan kekerasan sebagai hal yang sia-sia. Anda tidak akan pernah dapat menahan arus sejarah besar dari penyatuan China yang tak terhindarkan dan tak terelakkan, ujar Lin Jian. Namun pernyataan Presiden Taiwan yang sebelumnya mengatakan bahwa siap berperang, kemudian kembali memperingatkan bahwa jika invasi China ke Taiwan akan menjadi krisis global yang lebih buruk dari perang Ukraina atau COVID. Presiden Lai menyampaikan pernyataan tersebut pada Selasa 30 Juli 2024 dalam pertemuan terbesar yang pernah dihadiri para anggota parlemen dan pejabat asing di Taipei pada pertemuan puncak yang dipimpin oleh Aliansi Antar Parlemen untuk Tiongkok, di mana koalisi tersebut yang beranggotakan ratusan anggota parlemen lebih dari 35 negara berfokus pada pemantauan ancaman Beijing terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, di mana sebelumnya anggota parlemen dari negara-negara IMPEC termasuk Inggris, Australia, Jepang, dan Korea Selatan telah melakukan perjalanan ke Taipei untuk menghadiri pembicaraan tersebut. Selain itu, Presiden Taiwan mengatakan bahwa pulau tersebut memiliki rencana aksi terperinci jika terjadi invasi dari Tiongkok dan memuji pelaksanaan latihan pertempuran nyata tanpa naskah pada awal bulan ini untuk meningkatkan kekuatan militernya. Dengan adanya perlawanan Taiwan yang dibantu negara-negara anggota NATO, tentunya membuat China semakin murka. Sebab China mengklaim bahwa wilayah Taiwan adalah merupakan bagian dari wilayah kedaulatan China.